Begitu juga kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dimanapun berada. Puji dan syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, serta salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sangatlah kita harapkan syafaat beliau di yaumil akhirah. Hidup pada dasarnya ada dua pilihan dan ada dua kenyataan dari sikap dan perbuatan. Ada surga, ada neraka, ada timbangan yang berat dan ringan, ada juga untung dan rugi. Begitulah permasalahannya. Begitu juga di dalam nilai ya sikap dan perbuatan. Ada perbuatan menunjukkan orang itu celaka dan ada juga perbuatan yang menunjukkan orang itu bahagia. Di dalam kitab Isti'dad Liyaumil Ma'ad yang disusun Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada menukilkan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, alamatus syaqawah arba'atun, ya. Tanda orang celaka itu ada 4. Yang pertama, ya, nisyanu dzunubil madiyah wa hiya indallahi mahfuzah. Yang pertama, melupakan dosanya pada masa yang lalu. Selesai berbuat dosa, dia anggap seperti tidak ada dan seperti tidak pernah berbuat, sehingga dia buat lagi dan buat lagi. Padahal di sisi Allah mahfuzah, itu dijaga, disimpan dia. Nah, ini kan menunjukkan sama kita jelas, apalagi banyak ayat menggambarkan famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jangankan yang besar, yang kecil saja pun akan Allah perlihatkan. Menunjukkan kan dosa itu kan dan amal itu kan disimpan. Ya, perbuatan baik itu Allah simpan, bahwa kasarnya itu kau pernah bikin baik sekecil ini dia. Kau pernah berbikin salah sekecil ini dia, kata Allah. Nah, padahal itu sudah kiamat kita bilang. Ya, kita mati menjalankan kehidupan, kiamat Allah tunjukkan. Maka itu jangan bermain-main dengan dosa, jangan dianggap ya dosa tanggung sendiri. Dia kira enak seperti yang kita bicarakan semalam itu ya. Itu tanda celaka itu. Setiap bikin salah dia lupakan salahnya itu, bikin dosa itu. Yang kedua adalah ya zikrul hasanatil madiyah, menyebut-nyebut, mengingat-ingat ya kebaikannya pada masa yang lalu. Aku ya wala yadri aku bilat amruddat, kata Rasulullah. Padahal dia tidak tahu apakah berterima atau ditolak. Kita ini hanya berbuat, lakukan betul-betul sungguh-sungguh. Hasil akhir diterima atau tidak, disimpan pada sisi yang baik atau tidak, itu kan Allah yang punya hak. Maka itu jangan merasa apa yang kita bikin sudah bagus sekali, tapi berbuatlah sebaik mungkin. Itu makanya ada mujahadah, kesungguhan dalam hidup, insya Allah. Makanya orang-orang dulu tuh kenapa sukses, kesungguhannya tuh kuat. Apapun yang dia bikin, ya, yang digambarkan, berdagang yang jujur, memimpin yang adil dan sebagainya, ya kita bilang sholat malam hari dan sebagainya, itu sungguh-sungguh. Kenapa? Itu tadi. Karena kalau terus menerus, insya Allah kalau kita memohon terus menerus, insya Allah itu akan bisa berterima. Itu yang diinginkan. Jadi tanda orang bahagia. Jadi kalau dia melupakan kebaikan masa lalu, seakan-akan tidak pernah berbuat, dia akan bikin lagi. Ini akan memperkaya hazanah kebaikannya di sisi Allah. Nah, paling tidak kalau sudah banyak dia bikin, ya minimal paling tidak salah satu di antaranya ada yang diterima Allah. Tentu kalau semua diterima, itu yang memang kita harapkan, yang mutlak akan menolong kita. Kemudian yang ketiga, tanda orang celaka itu wa nazara ila man fawqahu fid din. Dia memandang orang-orang yang di atasnya dalam urusan dunia. Ya, dia pandangi orang yang kaya, yang punya jabatan dan sebagainya, yang hebat, dia pandangi untuk apa? Menyaingi supaya dia bisa. Akhirnya apa? Melupakan dunia, itu melupakan akhirat, itu yang cenderung. Ya, jadi ini celaka kita bilang, mengejar dunia terus tanpa ada batasnya. Sementara dunia ini kan digambarkan, laukana libni adama wadiyani min zahabin aw fiddatin labtagha salisan, kata Rasulullah, la yamla'u jawfahu illa turab. Ya,
manusia kalau diberikan kepadanya itu ya emas atau perak sebanyak 2 lembah emas dan perak dikasih sama dia, dia akan meminta yang ketiga, dan begitulah seterusnya. Itu urusan dunia seperti itu, macam minum air laut, sebagian mengatakan tidak ada kenyang dan puasnya. Makanya Rasul mengajarkan doa tuh ya, wa min nafsin la tashba, aku berlindung daripada nafsu yang tidak pernah kenyang, tidak pernah puas. Nah inilah kalau kita lihat, kecuali mulutnya disumpal dengan tanah dulu, mati dia dulu, baru berhentilah keinginan dunianya itu. Jadi kalau kita kejar itu terus nggak ada akhirnya, kapan lagi? Kapan mau beribadahnya? Sehingga orang kadang-kadang siang malam telentang telungkup, kita bilang ya mencari nafkah, nggak peduli ya, dia ya nilai-nilai penghambanya pada Allah nggak dia peduli, yang penting mengisi perutnya. Ini kan bahaya kali jadi orang ya. Nah kemudian yang keempat, tanda orang celaka ini kata Rasulullah, wa nazara ila man dunahu fid din, dan dia memandang kepada orang yang di bawahnya dalam masalah agama. Artinya mentalitas, kualitas agamanya tuh dia lihat yang di bawahnya. Ya, saya masih syukur sholat 5 waktu, si Polan tuh 3, yang 3 begitu juga. Saya masih syukur sholat 3 waktu, si Polan tuh 1. Ya, dia maghrib aja, lain enggak. Oh saya masih syukur maghrib, kawan saya itu tetangga saya nggak pernah sholat. Ini celaka jadi manusia. Ya. Ini kan kalau udah begitulah memandang mentalitas dan kualitas agama seseorang, ini jelas akan celaka, bukan malah baik dia. Nah inilah perbandingan yang digambarkan ketika Imam Hasan Bisri berdialog dengan muridnya itu. Ketika muridnya memberikan perbandingan, ya kau jangan memberikan perbandingan yang celaka terhadap makhluk yang celaka, katanya. Siapa itu? Iblis. Iblis itu perhatikanlah perbandingannya, kan perbandingan yang rendah. Ana khairum minhu khalaqtani min nar. Ya, aku lebih tinggi dari dia, lebih baik dari dia, dari Adam. Aku dari api, api menjulang ke atas. Dia dari tanah, tanah itu rendah. Nah inilah. Jadi jangan urusan fisik, materi itu dipandang seperti itu. Keliru, salah. Nah, inilah kita bilang, kalau kita memandang seperti itu ya maaf. Saya syukur sholat saya 3 waktu, daripada si Polan itu 1. Itu iblis. Ya mandang cara iblis itu, jangan pikiran iblis dipakai. Bahaya kita dalam hidup ini kan. Sementara iblis kan sudah jelas ya. Fa innaka rajim, kau tuh dikutuk kata Allah. Ya kan sama saja kita menjadi manusia yang dikutuk oleh Allah. Nah kemudian yang kedua adalah masalah alamatus sa'adah, tanda orang bahagia. Tentu kebalikan dari celaka tadi digambarkan Rasulullah. Yang pertama adalah zikrul dzunubil madiyah, senantiasa mengingat kesalahannya pada masa yang lalu. Dia ingat, dia mohon ampun, dia ingat, dia mohon ampun, terus akhirnya sekalipun dia tidak salah. Itulah yang dilakukan oleh Hatim al-Assam ya, ketika dia mengambil segenggam pasir ya untuk menjamu saudaranya. Selesai itu dia sadar tanpa izin, dia tahu bahwa akibatnya itu ya akan membebani dia nanti 7 petala bumi di pundaknya. Akhirnya dia minta izin, minta maaf, tapi dia ingat itu kesalahan, bukannya besar, dimaafkan sudah, dihalalkan sudah, tapi dia ingat itu risikonya, sehingga dia menangis selama 30 tahun. 30 tahun bukan tanggung. Air mata bercucuran 30 tahun setiap malamnya dia lakukan. Kenapa? Karena segenggam pasir. Awak rami kali dosa, tenang aja, kadang-kadang kan slow aja. Ya, mulut ngatai orang, mata jengkol kita bilang, keranjang, lalatan. Ya. Suka hati aja ngomong, apapun dihajar kita bilang, yang penting halal haram rata. Tenang aja, macam nggak ada masalah. Dia segenggam pasir. Nabi Adam hanya memakan buah khuldi, 300 tahun menangis. Nabi Nuh 100 tahun menangis ya. Nabi Daud ditegur karena menyidang itu salah, 40 tahun menangis. Kita berapa? Malah seminggu aja menangis 1 malam susah kita jebal. Kenapa itu tadi? Maka itu perlu mengingat terus insya Allah. Nah kemudian yang kedua ya, yakni
dikatakan nisyanul hasanatil madiyah, melupakan kebaikannya yang telah lalu. Setiap dia bikin baik, dia lupa, dia lupakan, seakan-akan dia tidak pernah berbuat baik. Artinya apa? Berarti saya miskin akan kebaikan, saya akan perbanyak, bikin lagi. Apa enggak banyak menjadi gudang perbendaharaan amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah. Jadi kita perlu seperti itu sikap, akan memberikan kebahagiaan, karena berbuat baik itu menenangkan jiwa, ya, menenteramkan batin, bahagia. Kita menolong orang, bahagia kali kita sebenarnya. Nah, kemudian yang ketiga, yakni wa nazara ila man fawqahu fid din, dan dia memandang orang yang di atasnya dalam kualitas agama. Ya, saya cuma sholat wajib, si Polan sholat sunat, ya. Pandang itu, enak sekali dia, ikut. Apalagi si Polan tuh memang tidaklah kaya kali, tapi hampir tiap hari dia membantu orang lain walaupun sedikit. Kita jarang ikut. Nah, mental seperti itulah kita bilang. Ya, apa yang banyak dibikin yang baik-baik dari sisi agama itu, mentalitas agama, insya Allah itu akan meningkatkan kualitas keberagaman kita dalam hidup, akan menjadikan kita selain banyak akan lurus dan akan terus meningkatkan kebaikan-kebaikan yang ada. Kalau sudah begitu, itu orang bahagia. Ya. Kemudian baru yang terakhir adalah ya wa nazara ila man dunahu fid dunya, dan dia memandang kepada orang yang di bawahnya dalam urusan dunia. Seperti tadi, ukur saja, pandang orang miskin itu perlu. Makanya ada satu hadis juga digambarkan, kalau kamu sehat, lihatlah yang sakit, kata Rasulullah. Ketika kamu punya, lihatlah yang tidak punya, kamu akan bersyukur. Nah, syukur itu kan memberikan kebahagiaan sama kita. Ya, ini yang memberikan satu nilai, ya, nikmat dalam menjalani hidup. Jadi ketika kita mungkin pas-pasan tengok orang yang kurang, alhamdulillah saya masih ada, ya, dibanding dia. Nah, inilah yang perlu kita bilang, ya, akhirnya kita tidak ngoyo untuk seperti tadi. Ya, rumah sudah ada, tengok rumah orang yang lebih besar, besarin. Tengok rumah lebih besar, besarin lagi. Oh, kapan selesainya? Ya, asyik itu aja diurus. Begitu siap rumah, awak pun mati, cobalah. Ya, makanya seperti saya gambarkan dahulu, Utsman bin Affan mengatakan, ya, hiasi kuburmu sebelum kau memasukinya. Jangan kau hiasi dan kau besarkan rumahmu yang kau tidak pasti untuk tinggal di dalamnya. Ya, kita kan gitu bikin rumah besar-besar, belum pasti kita akan tinggal selamanya di sana, kan bakal kita tinggalkan. Inilah hal-hal yang perlu menjadi satu nilai yang kita tanamkan dalam hidup. Insya Allah ada kebahagiaan yang akan kita rasakan. Ya, demikian, wallahu alam. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silakan bagi Anda yang akan bertanya, kami tunggu Anda di pesawat telepon 846 313